Belum ada loh, Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juanda Pragumansa dengan NPM 22380080 sebagai moderator dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Uji Aktivitas Antidiabetes Ekstra Etanol 70% Daun Taya terhadap mencit putih atau mus muskulus dengan induksi aloksan. Oke, next. Ini nama-nama kelompok kami ada Jenny Kalista, Johan Andrian, Jupita Putri, saya sendiri Juanda Pragumansa, Karista Putri Impatri, Karenina, Kalisa Aritia, Karisma Anggraini, Nadara Datul, dan Nadila Rahmadona. Langsung saja pemateri pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Johan Andrian. Padanya kami persilakan. Baik, metode uji. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental untuk menguji aktivitas antidiabetes ekstrak etanol 70% daun taya. Penelitian bertujuan menguji aktivitas antidiabetes ekstrak etanol 70% daun taya atau Nuclea subdita pada mencit putih musculus yang diinduksi diabetes menggunakan aloksan. Setelah mencit dinyatakan diabetes atau kadar glukosa darah lebih dari 126 mg, mereka dibagi menjadi 5 kelompok perlakuan: kontrol negatif, CMCNA 0,5%, kontrol positif, glibenclamide 0,0065 mg per 20 gram berat badan, serta 3 kelompok uji dengan dosis ekstrak daun taya 150 mg per 20 gram berat badan, 200 mg per 20 gram berat badan, dan 250 mg per 20 gram berat badan. Perlakuan diberikan secara oral selama 7 hari dan kadar glukosa darah diukur setiap hari. Next. Prinsip. Prinsip kerja penelitian ini didasarkan pada pengujian aktivitas antidiabetes ekstrak etanol 70% daun taya pada mencit putih yang diinduksi aloksan. Aloksan digunakan untuk merusak sel beta pankreas mencit sehingga menyebabkan kondisi hiperglikemia atau diabetes. Selanjutnya, ekstrak daun taya diberikan dengan berbagai dosis, yaitu 150 mg per 20 gram berat badan, 200 mg per 20 gram berat badan, dan 250 mg per 20 gram berat badan untuk mengukur efektivitasnya dalam menurunkan kadar glukosa darah. Bahan dan metode. Bahan yang digunakan yaitu daun taya, mencit, pelet atau makanan mencit, etanol 70%, Aquades, CMCNA, aloksan, dan glibenclamide. Next. Next. Metodenya, 25 ekor mencit diadaptasi selama kurang lebih 7 hari, kemudian puasakan selama kurang lebih 18 jam, lalu ukur KGD dan BB. Setelah 2 jam diinduksi, aloksan 70
miligram per kilogram berat badan secara IP. Setelah diinduksi, diamkan selama 2 hari, tetap diberi makan dan minum. Kemudian ukur KGD pasca induksi. Jika KGD mencit sudah lebih dari 126 mg per dl, lalu dibagi menjadi 5 kelompok, masing-masing terdiri dari 5 ekor mencit. Yang pertama, kontrol negatif CMCNA 1/2%, 0,5 ml per 20 gram BB. Pada kontrol positif, glibenkelamid 0,0065 mg per 20 gram BB. Kemudian uji pertama, ekstrak daun taya dengan dosis 150 mg per 20 gram berat badan. Pada uji kedua, dengan dosis 200 mg per 20 gram berat badan. Dan pada uji ketiga, dengan dosis 250 mg per 20 gram berat badan. Diberi perlakuan 1 kali sehari pada jam yang sama selama seminggu. Dipuaskan kurang lebih 16 jam sebelum diukur KGD. KGD diukur setiap hari 2 jam setelah pemberian perlakuan. Berikut adalah hasil dan pembahasan. Next. Pengamatan organoleptik. Uji argonaleptis. Aroma khas. Warna coklat kehitaman. Bentuk ekstra kental. Rasa pahit. Hasil uji organoleptis menunjukkan bahwa ekstra kental daun taya memiliki bau yang khas, warna coklat kehitaman, serta rasa yang pahit. Next. Uji fitokimia. Flavonoid positif, tanin positif, alkaloid positif, triterpenoid positif, senoid negatif, glikosida positif, saponin positif, fenolik positif. Uji fitokimia dilakukan untuk mengetahui jenis senyawa yang terkandung dalam ekstrak kental, dan hasilnya menunjukkan bahwa daun taya mengandung flavonoid, saponin, alkaloid, tanin, triterpenoid, glikosida, serta fenolik. Next. Selanjutnya yaitu grafik persentase penurunan dan efektivitas KGD, di mana KP1 terdapat diagram penurunan sebesar 28,84 dan mengalami efektivitas sebesar 100%. Pada diagram kedua yaitu KU1 terdapat efektivitas 20,56% dan mengalami efektivitas 71,28%. Kemudian di diagram KU2 terdapat penurunan 22,76% dan efektivitas 78,9%. Kemudian pada diagram KU3 terdapat penurunan 25,45% dan efektivitas 88,25%. Next. Persentase penurunan dan efektivitas KGD. Penelitian ini melibatkan 25 ekor mencit jantan yang diadaptasi selama 7 hari sebelum dibagi menjadi 5 kelompok perlakuan. Pada kelompok pertama, sebagai kontrol negatif, diberikan larutan CMCNA 0,5%. Kelompok kedua diberi glibenclamid atau obat antidiabetes dengan dosis 0,0065 mg per 20 gram berat badan. Sedangkan kelompok ketiga hingga kelima diberi dosis ekstra daun taya sebesar 150 mg per 20 gram berat badan, 200 mg per 20 gram berat badan, dan 250 mg per 20 gram berat badan. Pada perlakuan dilakukan selama 7 hari setelah induksi diabetes dengan aloksan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok dengan dosis ekstrak daun taya
250 mg per 20 gram berat badan memiliki daya antidiabetes sebesar setelah kelompok glibenclamid. Dosis yang lebih tinggi menunjukkan penurunan kadar glukosa darah yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara dosis dan efek antidiabetes. Next. Berikut adalah grafik rata-rata kadar glukosa darah. Next. Pada uji antidiabetes, kelompok kontrol positif yang diberi glibenclamid menunjukkan penurunan kadar glukosa darah yang signifikan. Glibenclamid meningkatkan sensitivitas dan sekresi insulin. Kelompok 1, 2, dan 3 juga menunjukkan penurunan kadar glukosa darah, menandakan bahwa daun taya dapat mengurangi kadar glukosa pada pencit yang diinduksi aloksan. Sementara itu, kelompok kontrol negatif tidak menunjukkan penurunan signifikan karena larutan cmCNA bersifat netral dan tidak mempengaruhi kadar glukosa darah. Next. Hasil nilai signifikan. Tabel 3, hasil nilai signifikan P dari uji normalitas pada semua kelompok pada hari ke-7. Yang pertama ada nilai P kontrol negatif sebesar 0,361. Yang kedua ada nilai P kontrol positif 0,308. Yang ketiga ada nilai P uji 1 dengan nilai 0,583, nilai P uji 2 dengan nilai 0,587, nilai P uji 3 dengan nilai 0,644. Hasil pemeriksaan gula darah, uji normalitas pada hari ke-7 diperoleh P lebih besar 0,05, maka HO diterima. Dapat disimpulkan bahwa semua data terdistribusi normal. Tabel 4, hasil uji homogenitas. Next. Hasil uji homogenitas. Dari hasil homogenitas dapat disimpulkan bahwa nilai P lebih dari 0,05, maka H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua data homogen untuk uji one-way ANOVA tujuannya adalah untuk mengetahui adanya perbedaan antar kelompok dengan syarat P kurang dari 0,05. Hasil yang didapatkan menunjukkan adanya perbedaan bermakna dari aktivitas antidiabetes antar kelompok uji. Sedangkan untuk uji post-Hodge atau LSD, least significant difference, uji ekstrak yang memiliki nilai mean referensi yang paling besar adalah untuk konsentrasi 3. Namun nilai tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan kontrol positif. Kesimpulannya, uji ekstrak 1, 2, dan 3 dalam menurunkan kadar glukosa lebih rendah dari kontrol positif plus, yaitu sebesar 100%. Next. Dan ini referensi jurnal yang kita ambil. Selanjutnya. Baiklah, terima kasih kepada seluruh materi atau rekan-rekan saya sendiri. Selanjutnya kami membuka sesi tanya-jawab. Yang ingin bertanya silakan mengangkat tangan dan tidak lupa ditulis di dalam komentar, di kotak komentar, beserta nama dan NPM juga. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Fitria Aprilia Swandi dengan NPM 223800068. Izin bertanya, bagaimana interaksi daun paya dengan obat antidiabetes lainnya? Terima kasih. Oke, selanjutnya Fatma Aristiawan. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Fatma Aristiawan dengan NPM 223800065. Berdasarkan hasil penelitian, apakah ekstrak daun taya berpotensi digunakan sebagai terapi alternatif untuk diabetes pada manusia? Apa kendala yang mungkin dihadapi dalam transplantasinya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Alsira Faiza, silakan. Baik, izin bertanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Alsira Faiza, NPM 2238009. Pertanyaan saya, mengapa aloksan digunakan dalam penelitian ini? Terima kasih. Terima kasih kepada yang penanya. Kami di sini meminta waktu sedikit untuk mencari jawabannya dan berdiskusi.
Untuk Fitri Aprilia dan Alsira Faiza silakan ditulis di kolom komentar pertanyaannya beserta nama dan NPM juga. Oke, perkenalkan nama saya Jonda Pragumansa dengan NPM 223800880. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fatma Ristiawan. Pertanyaannya yaitu ditanya berdasarkan hasil penelitian, apakah ekstrak daun tayai berpotensi digunakan sebagai terapi alternatif untuk diabetes pada manusia? Dan apa kendalanya yang mungkin dihadapi dalam translasinya? Oke, jadi jadi hasil penelitian yang pada jurnal tersebut menunjukkan bahwa ekstrak daun tayai khususnya pada dosis 250 mg atau 20 gram BB memiliki efektivitas yang signifikasi dalam menurunkan kadar glukosa darah. Bahkan mendekati efektivitas obat glibenclamid. Jadi potensi ini ada beberapa dukungan, ada 3 dukungan yaitu ada efek hipoglikemik, sumber alami, dan efek sinergis. Jadi efek hipoglikemik ini adalah ekstrak mampu menurunkan kadar glukosa darah melalui mekanisme yang mungkin melibatkan peningkatan sensitivitas insulin, sekresi insulin, dan penghambatan gluconeogenesis. Selanjutnya sumber alami. Jadi sumber alami yang dimaksud ini sebagai bahan alami. Ekstrak daun tayai yang berpotensi lebih aman dibandingkan obat sintetik dengan risiko efek samping yang lebih atau rendah. Selanjutnya yang terakhir ada efek sinergis. Efek sinergis ini kandungan senyawa aktif seperti flavonoid dan polifenol memberikan efek antioksidan dan antiinflamasi yang dapat memperbaiki komplikasi diabetes. Terus Fatma tadi juga bertanya, apa kendala yang mungkin dihadapi dalam translasinya kan? Jadi kendala dalam translasinya ini kepada manusia. Nah, jika di PPT tersebut pada hewan itu menjanjikan kan? Nah, jadi sebelum pada manusia ini ada beberapa kendala yang perlu diatasi sebelum digunakan, yaitu ada dosis efektif pada manusia. Jadi dosis yang efektif pada mencit belum tentu sama pada manusia. Penyesuaian dosis perlu dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan metabolisme, ukuran tubuh, dan sensitivitas. Selanjutnya, yang kedua ada keamanan dan efek samping. Jadi penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memastikan keamanan ekstrak daun tayai, termasuk potensi efek toksik atau interaksi dengan obat lain, jika digunakan dengan jangka panjang. Yang ketiga ada standarisasi ekstrak. Jadi standarisasi ekstrak ini yaitu kandungan senyawa aktif dalam ekstrak dapat bervariasi tergantung metode ekstraksi, jenis tanaman, dan juga kondisi lingkungan. Standarisasi diperlukan agar efektivitas dan keamanan tetap konsisten. Yang keempat ada uji klinis pada manusia. Jadi penelitian skala besar pada manusia diperlukan untuk mengkonfirmasi efektivitas dan keamanannya, yang memerlukan waktu dan biaya yang signifikan. Selanjutnya yang terakhir ada penerimaan pasien dan tenaga medis. Nah, ini sebagai terapi baru. Edukasi kepada pasien dan tenaga medis diperlukan agar mereka menerima ekstrak daun tayai sebagai alternatif atau penangkapan terapi diabetes. Mungkin itu apakah jelas kepada Fatma Ristiawan? Jelas, terima kasih. Selanjutnya, saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Karista Putri Pantri, NPM 223800881. Izin menjawab pertanyaan dari Fitria Aprilia Swandi. Pertanyaannya, bagaimana interaksi daun taya dengan obat antidiabetes lainnya? Jawabannya adalah interaksi dengan obat antidiabetes oral ada 3 macam, yaitu yang pertama, glibenclamid. Daun taya dapat meningkatkan efek glibenclamid dengan meningkatkan sensitivitas insulin. Yang kedua ada metformin. Daun taya mungkin berinteraksi dengan metformin mempengaruhi penyerapan atau metabolisme. Kemudian yang terakhir ada pioglitazone.
Daya taya dapat meningkatkan efek pioglitazone dengan meningkatkan sensitivitas insulin. Apakah menjawab? Sangat menjawab. Terima kasih, Karista. Sama-sama. Baik, perkenalkan, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Johan Andrian dengan NPM 22380078. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari saudari Alsirah Faiza. Pertanyaannya yaitu, mengapa aloksan digunakan dalam penelitian ini? Baik, aloksan digunakan dalam penelitian ini yaitu karena aloksan sifatnya yang dapat merusak sel beta pankreas, yaitu sel yang berperan dalam produksi insulin. Ketika sel beta pankreas rusak, produksi insulin menjadi terganggu, sehingga mencit mengalami kondisi hiperglikemia atau peningkatan kadar glukosa darah yang tidak terkontrol. Nah, kondisi ini mirip dengan gejala diabetes mellitus pada manusia, sehingga mencit dapat digunakan sebagai model yang relevan untuk penelitian tentang antidiabetes ini. Kemudian induksi diabetes menggunakan aloksan memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi efektivitas senyawa atau ekstrak yang diuji, seperti ekstrak etanol daun taya, dalam menurunkan kadar glukosa darah dan mengembalikan fungsi metabolisme tubuh. Terima kasih. Apakah menjawab, Alsirah Faiza? Sangat menjawab. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada semua yang bertanya. Mungkin hanya itu yang kelompok kami bisa presentasikan. Jika ada salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yuk.